Memalukan. Beda nasib dokter dan influencer di Indonesia. Jumlah dokter Indonesia 110.700 orang. Itu artinya, satu dokter melayani 2.260 penduduk. Masih kurang efisien jika dibandingkan negara lain di mana satu dokter untuk melayani 1.000 penduduk. Apalagi melihat penyebaran, sebagian dokter tersebut berada di wilayah perkotaan. Dengan keadaan seperti ini, kematian satu orang dokter sebenarnya sangat merugikan. Apalagi data yang menyebutkan sudah 100 orang dokter meninggal dunia karena COVID-19. Artinya, ada 22.600 penduduk yang akan kehilangan pelayanan kesehatannya. Untuk menjadi dokter, seseorang harus menempuh pendidikan 7 tahun lamanya. Itu dengan kategori hebat, belum termasuk pendidikan spesialisnya. Bisa dikatakan butuh waktu 10 tahun bagi seorang dokter untuk bisa menjadi dokter. Dengan durasi dan data yang demikian, seorang dokter adalah aset yang paling berharga. Sudah selayaknya mendapatkan perlindungan dan perhatian serius saat negara ini dilanda pandemi corona. Dokter adalah benteng pertahanan terakhir perlawanan pada COVID. Jika pertahanan ini bobol, maka kehancuran bagi sebuah negara. Saat dokter bertarung dengan keselamatan orang lain dan dirinya, muncul pemberitaan bahwa negara menggelontarkan dana bagi para influencer. Dan saat itu juga terdengar nada sumbang bahwa insentif para dokter dan para medis yang dijanjikan belum diterima oleh sebagiannya. Melahirkan dokter membutuhkan otak, kecerdasan, biaya, dan waktu yang lama. Tapi melahirkan influencer dan buzzer hanya membutuhkan kuota harian saja. Terlalu tega apabila seorang pejabat negara malah membela influencer karena membantu negara dan mendapatkan kucuran dana dengan memainkan jemarinya saja. Di negara luar, influencer itu diperkerjakan dengan jelas identitasnya. Di negara ini, seorang influencer hanya cukup diketahui oleh yang membayarnya, tanpa ada tanggung jawab memperkenalkannya pada publik. Padahal uang bayaran mereka menggunakan uang rakyat. Influencer yang dilindungi identitasnya. Seorang influencer akan diukur keberhasilannya dengan pencapaian yang didapatkan. Bagaimana kita bisa menilai kinerja influencer saat nama mereka sendiri tidak pernah dipublikasikan? Ingin berpikiran positif pada influencer yang dipekerjakan negara. Namun, cara pengelola negara ini malah membuat kita penuh tanda tanya. Dokter yang jelas berjibaku di lapangan, jelas identitasnya, namun minim penghargaan. Jika dukungan pemerintah ada, mereka seharusnya membuat regulasi khusus yang meringankan pekerjaan dokter dengan pelarangan pada masyarakat mengenai penyebaran COVID-19. Tak terasa, ternyata sudah 6 bulan lamanya pandemi virus corona ada di Indonesia. Dalam waktu tersebut, laporan kasus pertama COVID-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020, kasus COVID-19 di Indonesia saat ini mencapai 174.796 kasus. Tak hanya itu, bahkan jumlah yang meninggal mencapai 7.417 orang meninggal dunia. Sementara 125.959 orang dinyatakan pulih. Dari jumlah korban meninggal tersebut, Ikatan Dokter Indonesia mencatat sudah genap 100 dokter yang gugur dalam melawan virus corona jenis baru atau SARS-CoV-2 pada Sabtu 30 Agustus 2020. Melihat kondisi tersebut, relawan milenial Makassar, Dr. Gigi Syahrul Afandi, mengungkapkan begitu miris atas banyaknya sejawat dokter yang meregang nyawa karena pandemi virus corona.
Hal itu diungkapkannya dalam program Seri Ngobrol Virtual minggu ini menghadirkan 2 relawan milenial Makassar bersama Dr. Gigi Ita Lestari Anwar. Indonesia saat ini ada di urutan 23 dari seluruh dunia untuk kasus positif. Dengan banyaknya dokter yang meninggal ini miris juga ketika melihat dan mendengar satu persatu garda terdepan jatuh berguguran akibat pandemi ini. Ini sangat sulit kita hindari, mengingat jumlah penderita yang sangat banyak, berbanding terbalik dengan daya tampung rumah sakit yang terbatas. Menurutnya, hal itu justru membuat para dokter kewalahan, sehingga berpengaruh pada kondisi fisiknya. Hal ini pun menyebabkan jam kerja dokter bertambah. Akhirnya imun mereka pasti turun, dan ketika mereka imunnya rendah, akhirnya mereka bisa terjangkiti virus corona, tuturnya. Dr. Apang, sapaan akrabnya, mengatakan hal yang paling disesali adalah tingkat kesadaran masyarakat hingga saat ini tak begitu peka dalam melihat situasi. Masa ini belum berakhir, korban setiap harinya itu berjatuhan, tapi masyarakat kita abai dan acuh. Saat kami turun ke lapangan mengedukasi masyarakat itu sendiri, tapi hasilnya juga tak begitu terlalu maksimal karena faktor kesadaran. Menurutnya, jika satu hari turun lapangan dan membagikan masker, seminggu kemudian kembali mengecek dan oknum masyarakat tersebut tak mengenakan masker itu kembali. Padahal segala upaya kita lakukan untuk membantu pemerintah pula dalam penanganan COVID-19. Tapi jika tidak ada kesadaran, semua tidak mudah. Para tenaga medis tidak butuh kita untuk turut menjaga pasien COVID-19. Tapi cukup mematuhi saja protokol, karena hanya dengan itu saja kita bisa membantu memerangi virus ini. Jelasnya. Terlebih lagi, dengan banyaknya informasi hoax yang tersebar selama pandemi, sambung Dr. Apang, yang mampu memecah belah siapapun. Bagaimanapun virus ini nyata dan ada. Sayangnya, hanya sebagian masyarakat memahami pandemi ini. Jelasnya. Namun, di mata Jokowi, Corona di Republik Indonesia relatif terkendali. Presiden Joko Widodo membandingkan kasus positif corona di Indonesia dengan negara lain. Meski terjadi peningkatan di berbagai daerah, manajemen pengendalian COVID-19 di Indonesia masih relatif terkendali di mata Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memberikan arahan dalam acara pengarahan Presiden Republik Indonesia kepada para gubernur di Istana Bogor seperti disiarkan di akun YouTube Sekretaris Presiden, Selasa 1 September 2020. Jokowi sengaja mengundang para kepala daerah agar ada kesamaan pandangan dalam penanganan corona di Indonesia. Jokowi menyinggung peningkatan kasus corona di sejumlah negara. Dia meminta seluruh kepala daerah untuk lebih waspada agar kasus corona tak melonjak. Jokowi lantas memaparkan kasus positif corona per 31 Agustus yang sudah menembus angka 175.000. Namun di sisi lain, Jokowi juga bersyukur angka kesembuhan yang sangat tinggi. Sedangkan angka kematian akibat corona masih lebih tinggi di atas rata-rata global. Jokowi meminta hal ini menjadi perhatian serius. Itulah menurut Jokowi, corona di Republik Indonesia masih relatif terkendali. Demikian bedanya nasib dokter dan influencer. Bagaimana menurut pendapat Anda?